Halo, selamat siang. Dengan Teresiali dari privapedia.net bersama Frau Natasha. Belajar bahasa Jerman dibimbing dari basic, live from Germany. Silakan waktu dan tempat, Frau Natasha. Danke, Frau Terry. Hallo zusammen, ich bin Natascha. Wir sehen uns wieder heute bei Zoom, im Zoom oder mit Zoom, egal. Hauptsache heute von Privapedia. Vielen Dank. Halo semuanya, kita jumpa lagi ya di Zoom. Ini saya kata-kata di Zoom ini apakah pakai di yang mana tadi ya, yang by, yang im, atau yang mit? Nanti saya cari. Hari ini kita mau belajar angka. Saya sudah tuliskan di chat ya. Angka 0 sampai angka 10 saya sudah tuliskan. Nah, seperti saya untuk pembacaan bahasa Jerman itu sama persis dengan tulisannya, kecuali ada beberapa kata yang memang, ada beberapa huruf yang memang pengucapannya beda. Contohnya adalah huruf E dan I pada saat dia digabungkan dengan urutan E dan I, dia dibaca I. Kemudian ada lagi huruf E dan U. Kalau dia digabungkan dengan urutan E, U, dia dibaca OI. Nah, sedangkan untuk huruf I dan E, kalau I-nya duluan, I-nya ini dibaca sedikit panjang, E-nya nggak dibaca. Jadi itu ada di contoh-contoh angkanya. Ada yang mau mencoba mengucapkan angka 0 sampai angka 5 saja untuk saat ini? Saya Ya, silakan. Ya, silakan Pak Sudiono. Terima kasih. Danke. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul. Pun, itu U ya pakai titik 2 ya, itu termasuk satu abjad istimewa, alfabet istimewa di Jerman gitu. Di negara lain nggak ada. Jadi pun. Terus ini ada angka 6 ya. Angka 6 ini dalam bahasa Jerman itu seks. Jadi si CH-nya ini dibaca seperti H, seks. Ini yang suka salah pengucapan saya, karena kadang-kadang orang suka menganggap saya ngomongnya bukan angka 6, tetapi ngomong seks. Dalam arti jenis kelamin gitu ya. Gender gitu kan ya. Tapi insya Allah sih orang ngerti ya kalau misalnya saya lagi ngomong mengenai angka dan mengatakan kata seks, itu maksudnya 6 gitu. Kemudian ada si 7, 7, 8, 9, dan 10. Itu angka 0 sampai angka 0 ya. Nah, untuk angka-angka berikutnya itu sedikit lebih mudah. Yang berbeda mungkin di sini angka 11 dan 12. 11 itu dalam bahasa Jerman 11. Mungkin kalau bahasa Inggris 11 ya. Dalam bahasa Jerman itu 11. 11. Jadi cuman huruf E, L, dan F. Jadi 11. Itulah yang ditulis, itu yang dibaca. Sedangkan untuk 12 itu pakai O umlaut, jadi 12. 12, ini tulisannya saya kasih. Oke, nah ini yang berbeda ya, 11 sama 12. Kemudian mulai dari 13 sampai dengan 16 itu tinggal ditambahkan angkanya, yaitu angka 3 dan 10 ya. Jadi bahasa Jerman kan 13 itu 3 dan 10. Jadi 13. Itu satu kata, 13. 14, 15, 16. Nah, itu tinggal angka yang satuannya ditambahin sen. Kemudian yang spesial ini adalah di angka 7. Angka 7 itu dia tidak 7 sen, tetapi hanya 10 sen. 10. Ini agak panjang seperti di angka 7, 10 sen. Kemudian 18, 19 itu normal lagi satuannya, kemudian ditambahkan sen. Dan yang terakhir ini adalah angka 20. 20 itu kan 2 tadi sesuai ya. Kalau dia 20, dia jadinya 20.
Nah, nanti untuk 21, 22, 23 dan seterusnya itu tinggal ditambahkan satuannya. 21, 22. Seperti itu. Jadi satuannya dulu, baru si 20-nya disebut ya. Kemudian untuk yang berbeda di 27 ya, dia tuh kembali ke angka awalnya si Sieben tadi. Jadi 27. Jadi kalau di 17 dia dipotong n-nya hilang, kalau di 27 di 27 di 37 di 4 nih. 27, 37, 47 itu semuanya si Sieben ini balik ke bentuk awal. Nanti dia berubah lagi kalau angkanya di 70. 70 itu di si Sieben-nya tadi jadi sip aja lagi ditambah sik. Sik itu jadi artinya puluhan ya. Jadi si swan sik tadi siknya itu puluhan, swannya itu dapat dari angka 2 swai. Oke. Kemudian angka yang lain ya, seperti 33 itu tetap, jadi kita tinggal ngambil dry und dry sick. Jadi si 30 tadi dry sick, 40-nya virsik, 50-nya kunsik. Jadi semuanya tinggal ditambahin sik dari awal. Nah, yang tadi yang 70 udah saya kasih tahu ya. 70 kembali ke sip sik. Untuk penulisannya sesuai bacaan. Kalau angka 1 aja dia eins, tapi pada saat dia bergabung dengan angka 20, 30, si eins ini s-nya hilang. Jadi hanya 21, 31. Nah, untuk 30 ini tidak seperti yang lain, saya tuliskan di sini. Kata 20 begini penulisan. Oh, mana? Kata 20 ini begini tulisannya ya. Ini 20 artinya. Untuk yang lain hampir semuanya sama. Belakangnya tinggal tambahin sik, tinggal depannya vier, fünf, sechs. Nah, untuk dry sik ini agak berbeda karena dia tidak pakai sik seperti itu, dia pakainya scharfes S. Beginilah penulisan 30 atau 30. Pakai scharfes S, pakai huruf double S. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Belajarnya saya udah begini bentuknya. Ini untuk angka ya. Kenapa saya kasih tahu hari ini pelajaran angka? Karena saya pengen kita kembali lagi ke materi yang pertama saat kita perkenalan dulu. Tempo hari itu hanya nama dan datang dari mana. Kali ini kita akan tambahin nama, datang dari mana, dan umur. Nah, coba dari sekarang teman-teman coret-coret umurnya berapa. Kalau saya gampang 44, jadi 44. Nah, teman-teman yang lain ditulis dulu angkanya, kemudian dicek itu di angka yang berapa, penyebutannya seperti apa. Nanti kita mulai perkenalan. Nah, tempo hari saya sempat ngomong ya, kalau ich komme aus Jakarta itu kalau itu biasanya diikuti dengan nama kota ya. Kemudian saya kan datangnya dari Bali nih ceritanya. Nah, kok kayaknya aneh ya waktu itu bukan kata aus harusnya. Iya betul. Kalau dari pulau datangnya itu bilangnya von. Ich komme von Bali. Nah, tempo hari saya udah mikir ya kayaknya bukan aus ya apa dari apa auf ya, tapi ternyata saya udah confirm sama Pak suami. Biasanya kalau dari pulau itu bilangnya von. Jadi ich komme von Bali. Tapi karena ya sama teman-teman di sini ya, kalau saya bilang ich komme aus Jakarta itu juga betul karena saya memang lahir dan besar di Jakarta gitu. Tapi sebelum saya pindah ke Jerman itu saya tinggalnya di Bali kurang lebih 3 tahunan ya. Jadi saya selalu bilangnya dari Bali, walaupun saya bukan orang Bali gitu ya. Oke. Ini kebetulan Pak Sudiono sudah on mikrofonnya. Bisa langsung dicoba nama, asal, dan umur ya. Sekarang kita masukkan ya. Izin, Frau, kalau umur apa bahasa Jermannya?
Oh iya, sorry. Eh, ich bin. Jadi kembali lagi mesti tahu saya ini gitu ya. Ya. Saya ini jadi ich bin 44 Jahre alt. Saya tulis ya. Ya, tulis saja. So. Oops. Ich bin 44 Jahre alt. Nah, ini ngasih tahu saya umur 44 tahun gitu ya. Ich bin. Jadi nggak bisa pakai ich heiße karena saya nggak disebut 44 tahun, tapi saya adalah. Ini wajib ich bin. Jadi kalau misalnya perkenalan yang lain bisa jangan pakai ich bin karena nanti 2 kali bin gitu ya. Kecuali kalau mau digabung dalam satu kalimat. Contohnya ich bin Natasha und 44 Jahre alt itu jadi kata ich bin-nya nggak diulang lagi. Baru bilang ich komme. Kalau 50 apa? Sebutan 50, angka 50. 50. 50. Iya, tadi si 20 saya udah tulisin ya, 20. Nah, kalau 50 itu sik-nya tetap tinggal depannya diganti angka 5. Pun. 5. Sik itu 10 ya? Sik itu puluhan. Iya. Oh ya. Iya. Oke. Silakan. Perkenalan. Ich bin Sudiono. Ich komme aus Jakarta. Ich bin 50 Jahre alt. Sik. Sik Jahre alt. Iya. Iya, ich komme itu pakai o bukan komme. Ich komme aus Jakarta. Iya, betul. Terima kasih, Hersudi. Ya. Tadi untuk untuk pengenalan nama dengan menggunakan ich bin, kan jadi 2 kali ich bin ya. Itu bisa langsung digabung. Ich bin Sudiono und 50 Jahre alt. Jadi nggak diulang ich bin lagi, baru ich komme aus. Ya. Ich bin Sudiono und 50 Jahre alt. Oh. Karena kan 2 kali itu menyebutkan ich bin-nya. Jahre alt. Jahre. Oh, Jahre. Jadi untuk huruf H kalau dia ada di tengah-tengah, biasanya hampir di semua kata dia nggak dibaca, cuman vokal yang di depannya dibaca sedikit panjang, jadi Jahre alt. Contohnya Ihre ya, Ihre itu punya dia gitu, tapi dianya itu perempuan. Ihre itu hanya ada H di situ, tapi hanya itu nggak dibaca, hanya itu silent. Jadi Ihre atau kita bilang Ihnen. Iya, jadi untuk angka dalam bahasa Jerman tadi ya, kita lanjutkan itu di 50 di 50, kemudian untuk yang lain sama, hanya di 70 tadi, 7-nya itu dia kembali ke sip, sik, seperti sip, sen, dia di sip, sik. Nah, untuk 100, 100. Nah, nanti kalau misalnya 101 ya tinggal ein und 100. Sebentar. Oh ya. Kalau untuk 101, 101, dia balik ke eins bentuknya, 101. 102. Jadi 100-nya duluan ya. 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103, kemudian 104.
ya, 110. 110, 110. Kalau 200 jadinya 200. Ya. Kemudian untuk 1000, ribuan itu 1000. 1000. Tulisannya seperti bacanya 1000. Kalau bahasa Jerman itu kebaliknya gini. Kalau dia huruf S, dia itu seperti dibaca set. Sedangkan kalau dia huruf Z, itu seperti dibaca S. Ini yang suka saya kebalik-balik kalau misalnya lagi ngomong side. Side ini kalau saya bilangnya side, itu dia berarti menunjukkan waktu. Kalau saya bicara side, nah kan ini pakai set ya, side itu berarti dia sebenarnya ditulisnya S itu sejak kapan, seperti itu. Memang tulisan, memang begitulah membaca atau penyebutannya seperti itu.